Baiklah, di sini kami akan membuat video praktek mengenai gelombang transversal dan longitudinal. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Jonathan Valentino Budian. Perkenalkan, nama saya Stella Brigita Ketaren. Saya Arum. saya Aisyah Farda Handayani, Saya Dwi Nazakia. saya Hesti Triatliza Nira, Saya Salmi Julianti Purba. saya Revalin, Saya Fauzan. dan terima kasih. Satu, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah jenis gelombang di mana getaran bergerak tegak lurus terhadap arah perambatannya. Ini berarti bahwa partikel-partikel dalam medium bergerak secara tegak lurus terhadap arah gelombang itu sendiri. Contoh, gelombang transversal termasuk gelombang elektromagnetik dan gelombang pada tali yang digoyangkan. Adapun cara menggunakan tali tambang untuk melihat gelombang transversal, yaitu tali tambang kita rentangkan di atas lantai atau di atas tempat yang datar, kemudian tali diregangkan dan dipegang oleh dua orang siswa atau salah satu talinya dipegang dan tidak digerakkan, kemudian salah satu ujung tali tambang diayunkan ke kiri dan ke kanan sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk bukit dan lembah. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang berbentuk bukit dan lembah. Nah, ini adalah secara gambarnya. Jadi, bagian A, B, C disebut bukit gelombang, sedangkan C, D, E disebut lembah gelombang. Jadi, satu bukit, satu lembah itu disebut satu gelombang. Jika gambarnya seperti ini, dari A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang. E, F, G, H, I satu gelombang. Jadi jumlah seluruhnya ini adalah dua gelombang. Sedangkan untuk titik D itu adalah puncak gelombang. Sedangkan D adalah dasar gelombang. Sedangkan titik A, C, E, Y, I adalah simpul gelombang. Oke, baiklah. Untuk melihat gelombang longitudinal, tali yang telah direnggangkan kemudian ditarik ke dalam. Nah, maka akan terbentuk rapatan yang merambat. Nah, seperti itu ada rapatan yang merambat atau berjalan semakin cepat tali digerakkan ke dalam, maka jumlah rapatan yang terbentuk jika banyak jadi satu gelombang longitudinal. Terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Demikianlah sedikit penjelasan tentang cara menggunakan tali untuk melihat gelombang transversal dan longitudinal. Baiklah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan tentang gelombang longitudinal. Pertanyaan pertama yaitu, kemanakah arah rambatnya gelombang? Arah rambatnya gelombang pada gelombang longitudinal menggunakan tali, yaitu sepanjang tali, mulai dari titik awal gerakan sampai menuju titik akhir yang terikat. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah arah getar dan arah rambat gelombang sejajar atau tegak lurus dalam gelombang longitudinal? Menurut kami, arah getar dan arah rambat gelombang longitudinal saat menggunakan tali yaitu sejajar satu sama lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah terdapat perbedaan dalam karakteristik gelombang longitudinal menggunakan tali tambang dengan menggunakan selinki? Ya, terdapat perbedaan dalam karakteristik gelombang longitudinal menggunakan tali tambang dengan menggunakan selinki, seperti adanya kecepatan perambatan gelombang dan kemungkinan perbedaan dalam amplitudo atau intensitas gelombang.
Pertanyaan keempat yaitu, setelah melakukan tugas praktek ini, apakah dapat menemukan perbandingan antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Ya, setelah melakukan praktek ini, kami dapat menemukan perbandingan antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal, terutama dalam hal arah perambatan, arah gerakan partikel medium, dan pola perpindahan partikel. Ada beberapa pertanyaan mengenai gelombang transversal. Yang pertama, kemanakah arah rambat gelombang? Dalam gelombang transversal yang digoyangkan ke samping kanan dan kiri, arah perambatan gelombang adalah sepanjang tali, dari satu ujung ke ujung lainnya. Pertanyaan yang kedua, apakah arah getaran dan arah rambat gelombang sejajar atau tegak lurus dalam gelombang transversal yang digoyangkan ke samping kanan dan kiri? Dalam gelombang transversal yang digoyangkan ke samping kanan dan kiri, arah getar partikel tali tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan dalam karakteristik gelombang transversal jika gerakan tali dilakukan ke samping kanan dan kiri dibandingkan dengan gerakan ke atas dan ke bawah? Ya, ada perbedaan dalam karakteristik gelombang transversal antara gerakan tali ke samping kanan dan kiri dibandingkan dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Perbedaannya terletak pada arah getaran partikel tali dan pola gelombang yang dihasilkan. Saat digerakkan ke samping, arah getaran sejajar dengan arah perambatan gelombang dan pola gelombang memiliki perpindahan lateral. Sedangkan saat digerakkan ke atas dan ke bawah, arah getaran tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang dan pola gelombang memiliki perpindahan vertikal. Berdasarkan percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Nah, yang ketiga, pada arah perambatan, gelombang longitudinal merambat searah dengan arah getar partikel medium, sementara gelombang transversal merambat tegak lurus terhadap arah getaran partikel medium. Nah, yang keempat, dalam pola getaran, gelombang longitudinal menyebabkan partikel medium bergetar searah dengan arah perambatan, sedangkan gelombang transversal menyebabkan partikel medium bergerak tegak lurus terhadap arah perambatan. Yang kelima, dari pembelajaran tentang gelombang transversal dan longitudinal, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua jenis gelombang ini memiliki karakteristik yang unik dan penting untuk dipahami dalam fisika. Gelombang transversal merambat tegak lurus terhadap arah getaran partikel mediumnya, sementara gelombang longitudinal merambat searah dengan arah getaran partikel mediumnya. Ini mempengaruhi pola perpindahan partikel medium dan medium yang mendukung perambatan gelombang. Memahami perbedaan ini membantu kita menjelaskan berbagai fenomena alam dan menerapkan konsep tersebut dalam teknologi sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik tentang gelombang transversal dan longitudinal, kita dapat mengembangkan pemahaman tentang gelombang longitudinal dan transversal yang penting dalam ilmu fisika. Karena konsep ini membantu menjelaskan berbagai fenomena alam mulai dari bunyi dan gempa bumi hingga perilaku cahaya dan gelombang radio dalam spektrum elektromagnetik. Terima kasih.